Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Velin Mailinda Viviana, NIM B04219013. Tujuan saya melakukan observasi ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Kelembagaan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya mengenai observasi lembaga Islam di lingkungan sekitar, yaitu di TPQ Darul Falah, Surabaya. Baik, langsung saja. Di sini narasumber yang saya dapat yaitu dari pimpinan TPQ Darul Falah, yaitu Ustazah Handawiyah. Baik, selanjutnya yaitu latar belakang berdirinya TPQ Darul Falah. TPQ Darul Falah ini terletak di Jalan Medayu Utara, Gang 13, nomor 53, Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, yang didirikan pada 4 Januari 2010 oleh Ustazah Handawiyah. Beliau merupakan pimpinan dari TPQ Darul Falah. Jadi, proses berdirinya TPQ Darul Falah ini itu karena atas dukungan Ustadz. Karena dulu pimpinan TPQ Darul Falah ini masih tidak tinggal di Medayu, dan beliau dulunya masih berada di TPQ Al-Maghfirah Surabaya selama 22 tahun sebagai kepala di TPQ tersebut. Jadi karena dulu ustazah ini masih belum bisa naik sepeda, kemudian jangkauan juga jauh, lalu suami ustazah juga menghendaki untuk membangun TPQ di rumah saja. Jadi bismillah saja, karena mendirikan TPQ ini juga berat, karena di sini juga ada kayak masjid, terus ada juga pengajian. Jadi banyak yang pengen juga anaknya untuk ngaji di TPQ Darul Falah ini. Jadi yang datang itu banyak banget, kayak berdatangan gitu. Tapi dulu beliau masih belum sanggup waktu itu karena jam terbang beliau itu sangat padat. Contohnya seperti beliau juga mengajar di sekolahan, terus di kampus, kemudian privat dari rumah ke rumah seperti itu. Kemudian untuk jumlah guru di TPQ Darul Falah ini tuh ada 8 ustadz dan ustazah. Sedangkan untuk jumlah siswa TPQ-nya itu ada 60. Selanjutnya yaitu mengenai hasil wawancara. Yang pertama ada kekuatan. Apa saja kelebihan dari TPQ Darul Falah? Jadi di TPQ Darul Falah ini itu ustadz dan ustazahnya itu harus bersyahadat terlebih dahulu. Selain itu di sini juga ada pendidikan calon ustadz dan ustazah. Jadi yang biasa ikut itu yang usianya sudah memasuki 16 tahun itu bisa untuk mengikuti pembinaan calon ustadz dan ustazah yang nantinya itu akan diajari dan dibimbing oleh beliau. Selain itu juga ada PPL-nya, terus ada juga metodologinya juga. Jadi untuk pembinaan itu setiap harinya itu bisa dengan beliau, cuman istilahnya tergantung beliau juga mau kasih jadwal pembinaan itu kapan, seperti itu. Tapi untuk kalau hari Sabtunya itu wajib untuk kumpul di daerah Mejoyo. Yang kedua yaitu ada kelemahan. Apa saja kelemahan atau kendala yang dihadapi oleh TPQ Darul Falah? Jadi untuk kendalanya itu pasti ada, yaitu kekurangan ustadz dan ustazah. Jadi pada awal mendirikan TPQ ini tuh beliau sampai minta tolong benar-benar, karena dulu itu kayak dulu itu harus ada 5 ustadz atau ustazah. Nah, bagaimana cara mencetak calon ustadz dan ustazah, sedangkan di sini beliau itu masih belum punya generasi. Kemudian beliau alhamdulillahnya dibantu sama TPQ lain. Kemudian juga ada dari koordinator dulu pernah di Rungkut juga ikut membantu beliau. Yang ketiga yaitu ada peluang. Peluang apa yang akan dimanfaatkan untuk
pengembangan TPQ Darul Falah. Jadi peluang dalam hal ngaji itu kita bisa kasih tahu kalau mau belajar lagi. Pokoknya kita itu kayak go dunia akhirat peluangnya. Jadi peluangnya itu ya itu dunia akhirat. Jadi kalau Al-Quran itu benar-benar kita bisa pelajari, bisa kita amalkan, insya Allah itu tidak akan fakir. Bukan berarti kaya itu kaya harta ya. Jadi kaya ilmu itu dimanapun, ilmu itu yang kita dapat insya Allah itu akan berguna. Jadi kalau di TPQ ini tuh kalau mulai dari pratika sampai jilid 5 itu gak ada PR kalau di rumah. Nanti kalau sudah jilid 6 baru nanti akan diberikan PR. PR-nya apa sih? Nah, PR-nya itu disuruh baca Al-Quran kayak 1 ain, 2 ain seperti itu. Yang keempat yaitu ada ancaman. Apakah ada tantangan yang dihadapi oleh TPQ Darul Falah? Jadi kalau khataman itu kan biasanya juga tergantung dari orang tuanya mau mengeluarkan dana berapa. Tapi kebanyakan itu mereka kan anaknya alhamdulillah sudah berusaha menghafal sampai tartil mujawad. Jadi tartil mujawad itu masih dalam tingkat dasar. Ya namanya TPQ itu kan tingkat dasar ya, dan beliau itu mulai dari usia dini 3 tahun itu sudah harus didaftarkan. Jadi dari sini tuh bagaimana kita bisa mencetak generasi Qurani yang khatam, sudah tartil mujawad, tajwid, gharib itu sudah hafal. Lalu yang terakhir yaitu rencana kedepannya untuk pengembangan TPQ Darul Falah itu seperti apa. Jadi rencananya itu ada SDM dan tempat. Jadi nanti itu insya Allah mau melakukan pembangunan, tapi ini masih dalam tahap proses. Selain itu rencananya juga pasti ada, cuman bukan kayak TK. Jadi ada istilahnya kayak ada TPQ pagi, apalagi kalau anak-anak yang belum masa sekolah itu. Jadi bagaimana anak-anak TK itu bisa lulus baca gharib, tajwid, baca Al-Quran, tartil, mujawad. Nah setelah itu nanti ada pengembangan duta-duta tahfidz, mungkin seperti itu. Kemudian untuk sesi dokumentasinya, yang pertama foto tampak depan TPQ Darul Falah, yang kedua foto saat berjalannya wawancara dengan narasumber, yang ketiga foto bersama narasumber. Baik, cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat dan barokah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.